Karena Weatherford Indonesia lagi buka rekrutmen untuk fresh graduate. Jadi buat kamu yang selama ini mungkin lagi nunggu-nunggu atau ngincer nih. Hai, ketemu lagi di channel YouTube saya. Terima kasih buat kamu yang terus setia nonton channel ini. Oke, kali ini saya mau ngasih tahu nih buat kalian para pejuang oil and gas. Karena apa? Karena Weatherford Indonesia lagi buka rekrutmen untuk fresh graduate. Jadi buat kamu yang selama ini mungkin lagi nunggu-nunggu atau ngincer nih, biar bisa kerja di perusahaan oil and gas. Nah, ini adalah waktu yang tepat. Kalau di video kemarin, tepat sebelum video ini, saya nge-share tentang kesempatan magang di British Petroleum. Dan kali ini saya nge-share peluang kerja nih untuk fresh graduate di Weatherford Indonesia. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih sebenarnya Weatherford Indonesia ini adalah salah satu perusahaan oil service. Jadi kalau kalian tahu Halliburton, kayak Selam Bersih, kayak Al-Nusa, nah ini adalah kompetitornya. Jadi mereka bergerak di bidang jasa service oil. Jadi kalau di kenyataannya ya mungkin kerjaannya itu kayak di drilling, kayak di pengeboran, drilling sama pengeboran sama ya. Ya jasa service lah intinya. Jadi kalau di perusahaan oil and gas itu kan ada owner, ada service company juga. Nah kalau owner itu kayak Pertamina, kayak Chevron. Nah nanti dalam proses pengeborannya atau eksplorasi mereka pakai jasa service company ini. Salah satunya adalah Weatherford. Nah buat kamu yang tertarik ingin tahu lebih dalam kira-kira kualifikasi kalian cocok atau enggak, terus pantengin video ini sampai akhir. Nah, kalau di video ini saya nunjukin lowongan ke kalian, bukan berarti tipsnya ini cuma berhenti di sini. Harapan saya akan nunjukin step by step gimana sih cara tahu informasi lowongan kerja ini. Karena pasti lowongan ini akan tutup di kemudian hari. Dan kalau kalian udah tahu step by stepnya, di kemudian hari mungkin 1 tahun lagi atau mungkin 2 tahun lagi, video ini masih valid. Karena saya nunjukin caranya dari kalian yang nggak tahu apa-apa sampai tahu, oh ternyata ada lowongan Weatherford ya untuk fresh graduate. Nah gitu. Biar nggak lama-lama dan kalian juga nggak bosen nonton video ini, langsung aja kita lihat layar sebelah kanan saya. Oke. Kalian udah lihat nih layar sebelah kanan saya. Seperti biasa, saya selalu nunjukin stepnya dari step paling basic atau step paling awal dalam mencari suatu informasi lowongan kerja. Jadi, saya paling suka pakai Google karena saya nggak harus nulis www atau dot apa-apa gitu. Repot banget dan kadang salah ejaan, makanya saya pakai Google. Nah, karena di awal video tadi saya udah ngomong, saya akan bagi informasi tentang lowongan pekerjaan di Weatherford. Nah, makanya kita cari di Google-nya dengan kata kunci Weatherford juga. Oke kan udah muncul nih ya hasilnya, kalian lihat ini biasanya paling atas. Jadi kalau kalian masukkan Halliburton, Al-Nusa pasti juga paling atas. Oke, kita coba klik aja ya. Jadi cara ini tuh bisa berlaku untuk semua perusahaan, tergantung kalian mau cari informasi di perusahaan apa. Jadi kuncinya kalian harus sering-sering nyari informasi lowongan kerja pakai handphone kalian. Itu udah enak banget loh. Zaman saya dulu tuh handphone udah nggak secanggih sekarang, dimana kecepatan internetnya, terus fiturnya, sekarang tuh gampang banget nyari info lowongan kerja. Bahkan sambil rebahan, kalian bisa tahu loh lowongan kerja apa sih yang lagi buka, yang lagi happening sekarang gitu. Oke, nggak usah lama-lama. Jadi kalau kalian ingin cari tahu informasi lowongan kerja apa sih yang lagi buka di Weatherford ini, kalian langsung masuk ke menu karirnya atau di bagian karir. Nah, di sini udah ada nih karir nih. Udah kalian lihat kan? Karir. Nah, kalian tinggal klik situ. Oke, udah masuk karir. Kita klik lagi. Nah, oke, kita scroll dulu. Kita cari di salah satu kolom atau mungkin informasi dari website ini yang bisa kita masukin filter lokasi. Jadi kalau kita mau cari informasi lowongan kerja di Indonesia, ya kita masukin Indonesia. Karena perusahaan-perusahaan seperti ini tuh kan multinasional ya. Jadi dia bekerja atau bergerak di banyak negara. Jadi nggak hanya Indonesia aja. Oke, kita cari. Nah, udah ketemu di sini kata kuncinya explore job opportunity gitu. Kita coba klik. Tunggu bentar. Nah, ini internetnya agak lemot jadi nggak masalah sih. Semoga masih bisa. Wait a minute. Oke, nah udah muncul nih. Jadi ini udah muncul filternya. Oke, jadi
kalian tinggal masukin location-nya ya. Jadi di sini kalian ada job kategori, ada position, ada location. Nah, location kita cari Indonesia. Indonesia. Oh, ada Jakarta. Ya, kita pakai Jakarta aja. Nah, udah kalian masukin Jakarta, tinggal search aja. Nanti Weatherford ini akan nunjukin, ini loh lowongan yang lagi open di Jakarta, dan kira-kira kamu masuk nggak sih dari kualifikasi ini gitu. Kalau bisa ngomong sih seperti itu. Wih, kenapa nggak muncul ya? Oh, udah ada muncul nih. Nah, ini kalian lihat ada berapa posisi? Ada 5 posisi yang terbuka untuk Weatherford Jakarta. Ada Field Engineer Next Gen Graduate Program, dan R&M Specialist, Application Engineer, Field Technician TRS, sama Asia Tax Manager. Karena saat ini saya mau bagi informasi buat fresh graduate, tentunya saya akan bahas yang paling atas, yaitu Field Engineer Next Gen Graduate Program. Sorry. Jadi kalian tinggal klik di sini untuk tahu kira-kira persyaratannya apa aja sih, terus kualifikasinya gimana, terus nanti kerjaannya ngapain gitu. Kita coba lihat. Saya juga belum lihat juga. Ini baru pertama kali saya lihat. Oke, di sini kalian akan melihat nih overview dari company ini. Apa sih Weatherford itu? Nah, ini adalah leading global energy service company gitu. Habis itu kalian scroll. Nah, ini saya rasa kalau kalian ada cukup waktu, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Oke. Saya akan langsung baca atau bahas di responsibility and duty dan qualification-nya. Responsibility, nah, apa aja sih tanggung jawab dari program ini, dari program fresh graduate ini? Namanya apa sih tadi lupa? Sorry, Field Engineer Next Graduate Program. Jadi graduate program dengan posisi Field Engineer. Kira-kira responsibility-nya apa aja sih? Yang pertama ada test and maintain equipment in the shop and in the field. Jadi melakukan tes sama maintenance. Untuk equipment-nya apa, kalian harus cari tahu. Jadi ini penting banget cari tahu equipment yang ada di Weatherford apa aja sih yang dilakuin gitu, yang dilakuin maintenance gitu. Yang kedua, provide on-site labor when needed, jadi man hours. Ketiga, perform maintenance and repair on company owned and rental equipment in the field. Jadi dari kata-katanya udah kelihatan kan, perusahaan juga nyediain jasa rental equipment. Nah, equipmentnya apa? Kalian wajib cari tahu. Berikutnya, assist in time, cost and labor estimate for completion of job assignment. Next, recommend measure to improve method performance and quality to increase efficiency. Banyak banget ya, kayaknya nggak mungkin saya baca satu persatu. Kalian tinggal baca aja. Cukup banyak. Nah, itu ada responsibility-nya. Tapi yang perlu kalian highlight di sini ya, kalian harus memahami setiap responsibility itu, karena nanti pada saat interview atau mungkin saat kalian kerja, ya kurang lebih kerjaan kalian seperti itu. Langsung ke qualification aja deh, biar nggak lama-lama. Untuk qualification, 0 until 1 years related experience. Jadi dia bilang 0 sampai 1 tahun pengalaman. 0 itu artinya fresh graduate. Jadi buat kamu yang fresh itu bisa banget ngelamar dan diperbolehkan. Tapi kalau kamu udah pernah kerja, asalkan di bawah 1 tahun itu bisa juga. Berikutnya graduate in 2021 and 2022. Jadi harus lulus di tahun 2021 atau sampai tahun 2022 ya. Ini sih related banget sama persyaratan yang pertama. Jadi yang pertama kan maksimal 1 tahun pengalaman. Jadi kalian kalau lulus sebelum tahun 2021 nggak bisa daftar. Tapi kalau kalian lulus tahun 2021 dan tahun 2020 kalian bisa banget daftar. Berikutnya engineering degree, preferred degree within petroleum, mechanical, chemical, and electrical engineering. Sorry banget lowongannya banyak atau mostly ini untuk teknik semua. Jadi buat kamu yang non teknik ini sepertinya belum bisa ngelamar di sini karena dia bilang preferred ya untuk petroleum perminyakan, mechanical teknik mesin, chemical teknik kimia, electrical dan itu teknik elektro. Berikutnya general product knowledge. Nah ini kalian wajib banget tahu product knowledge-nya ya. Product knowledge siapa? Unilever. Enggak dong. Pasti product knowledge-nya dari si Weatherford itu sendiri. Jadi wajib banget kalian cari tahu seluk-beluk perusahaan ini, apa sih yang dikerjain perusahaan ini, apa aja sih nanti yang dilakuin engineer di perusahaan ini, itu wajib banget kalian ketahui. Berikutnya general mechanical ability, self motivator and self starter, and good communication skill. Nah yang paling penting paling bawah sih kalau saya pribadi communication skill, karena di dunia kerja itu orang pintar tuh banyak, orang punya knowledge tinggi atau IPK 3,5 ke atas tuh banyak, tapi yang punya good communication skill itu sedikit. Jadi ya itu perlu banget kalian asah gimana kalian bisa berkomunikasi dengan baik
menyampaikan apa yang ada di kepala kalian tanpa membuat orang lain tuh berpikir A, B, C, D, E. Jadi kalau di kepala kalian ada A, orang yang mendengar kalian udah langsung tahu, oh yang dimaksudkan si A. Good communication skill. Oke? Itu. Nah, kalau ternyata kualifikasi kalian cocok, terus background kalian cocok, dan kalian juga tertarik pengen ngelamar ke sini, apa yang harus dilakuin? Tentunya ngelamar. Nah, lamarnya di mana? Ya, di bawah ini udah ada nih. Apply nih. Nah, kalian tinggal klik apply di situ, ikutin langkah-langkahnya, habis itu ya udah tinggal nunggu panggilan tesnya. Oke, itu yang bisa saya sharingkan di video kali ini. Emang saya langsung to the point kepada job vakansinya, tapi harapan saya ketika kalian udah nonton video ini di kemudian hari atau di tahun depan atau mungkin di 2 tahun lagi, kalian bisa nyari lowongan kerja juga dengan cara yang sama. Karena caranya gini-gini aja kok. Oke, terima kasih udah ngunjungin channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.